Shalom semua, perkenalkan nama saya Nelly Christine Sibarani dengan NIM 2302051. Nah, kali ini saya akan membahas tentang the Bible on the leadership, prinsip kepemimpinan dalam Alkitab. Kepemimpinan menurut Alkitab tidak hanya berbicara tentang otoritas atau jabatan, tetapi tentang karakter, keteladanan, dan nilai-nilai ilahi yang ditanamkan dalam kehidupan seorang pemimpin. Terdapat 10 prinsip utama yang diajarkan dalam Alkitab untuk menjadi pemimpin yang efektif dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama itu ada integritas. Integritas adalah fondasi dari setiap pemimpin yang berhasil. Orang akan mengikuti pemimpin yang mereka anggap jujur dan dapat dipercaya. Contohnya dalam Alkitab adalah Nabi Nuh, Lot, dan Musa, pemimpin yang hidupnya mencerminkan kejujuran dan kesetiaan pada Tuhan. Sebaliknya, Yudas adalah gambaran dari pemimpin yang kehilangan integritas karena keserakahan. Tindakan adalah ukuran sejati dari integritas, bukan sekedar perkataan. Seorang pemimpin yang berintegritas akan tetap percaya dalam jangka panjang karena kesetiaannya kepada kebenaran. Yang kedua itu ada tujuan. Nah, pemimpin harus memiliki arah dan visi yang jelas. Tanpa tujuan, seorang pemimpin akan kehilangan semangat dan arah dan cenderung bekerja secara sembarangan. Musa memiliki tujuan besar, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Daniel mempertahankan tujuannya untuk tetap setia kepada Tuhan, meski harus menghadapi gua singa. Tujuannya yang besar akan menginspirasi meski kerap menghadapi perlawanan. Yesus adalah pimpinan paling penuh kasih dalam sejarah. Ia memberi makan 5.000 orang, menangis atas kematian Lazarus, dan menyampaikan kasih Allah melalui perumpamaan tentang domba yang hilang. Roma 12 ayat 10 mengajarkan agar kita saling mendahului dalam menghormati dan menunjukkan kasih. Pemimpin yang penuh belas kasih seperti Nuh dan Yesus menunjukkan bahwa kebaikan bukan kelemahan, tapi kekuatan yang memperkuat hubungan dan kepercayaan. Selanjutnya itu ada kerendahan hati. Kerendahan hati sering dianggap bertentangan dengan kepemimpinan, namun justru itulah kekuatan sejati. Seorang pemimpin yang rendah hati tidak merasa lebih tinggi dari pengikutnya, melainkan sadar bahwa semua pencapaian berasal dari anugerah Tuhan. Pemimpin harus mampu menghargai timnya secara tulus, bukan untuk pencitraan. Ia harus mengakui bahwa dirinya hanya satu bagian dari tubuh, dan tidak ada satupun yang bisa berjalan sendiri. Yang selanjutnya itu ada komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam kepemimpinan. Musa berkomunikasi langsung dengan Tuhan dan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Yesus berbicara melalui perumpamaan yang membumi. Daud menulis Mazmur yang menyentuh hati. Komunikasi bukan hanya penyampaian pesan, tapi juga membangun relasi, mengarahkan visi, dan menyatukan hati orang-orang yang dipimpin. Yang selanjutnya itu ada manajemen kinerja. Alkitab juga mengajarkan pentingnya pengolahan tugas dan hasil. Terdapat 3 tahap. Yang pertama itu penetapan tujuan, dorongan selama pelaksanaan, dan evaluasi berupa penghargaan atau konsekuensi. Dalam 1 Korintus 3 ayat 8 dikatakan bahwa setiap orang akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Contohnya Alkitab seperti Mordekai menunjukkan bahwa Tuhan menghargai kesetiaan dalam tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya ada pengembangan tim. Kepemimpinan bukan tugas pribadi, tapi kolektif. Tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota yang saling melengkapi. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12, Paulus menjelaskan pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Sejak dahulu, Nehemia membangun tembok Yerusalem bersama tim, dan Yesus memilih murid-muridnya dengan doa dan hikmat. Memilih anggota tim bukan sembarangan, tapi dengan selektif, melibatkan doa, nasihat orang bijak, dan penilaian karakter. Nah, selanjutnya itu ada keberanian.
Kepemimpinan menuntut keberanian untuk menghadapi tekanan, bahaya, dan penolakan. Yosua menunjukkan keberanian saat memimpin Israel menaklukkan Yeriko. Paulus menanamkan semangat kepada Timotius agar tidak takut meski mudah dan kurang pengalaman. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak memberi roh ketakutan, melainkan roh keberanian. Keberanian sejati lahir dari keyakinan bahwa Tuhan menyertai langkah kita. Selanjutnya itu ada keadilan. Keadilan adalah sifat Allah sendiri. Mika 3 ayat 8 menyebut bahwa Nabi berbicara dengan keadilan dan dan keperkasaan karena dipenuhi roh Tuhan. Raja Yosafat membentuk sistem pengadilan yang adil untuk rakyatnya. Alkitab secara tegas menolak ketidakadilan, penindasan, dan pemerasan. Zakaria 7 ayat 10 dan Ulangan 24 ayat 14 menekankan pentingnya memperlakukan sesama dengan adil dan bermartabat. Pemimpin yang adil akan membawa kedamaian dan kepercayaan dalam komunitas yang dipimpin. Pengembangan kepemimpinan. Kepemimpinan sejati selalu mempersiapkan generasi selanjutnya. Yesus mempersiapkan para muridnya untuk melanjutkan pelayanan setelah ia naik ke surga. Musa melatih Yosua dan Paulus membimbing Timotius dan Titus. J. Conger menyebut bahwa tantangan, kesulitan, dan bahkan kegagalan membentuk kepemimpinan yang kuat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.